Bab 1775. Jangan biarkan melarikan diri. Tanpa menunggu respon dari Kapten ke-6, bayangan hitam itu bergegas keluar dari belakangnya. Seperti serigala, seperti harimau. Aura menakutkan dari dominasi sengit membuatnya gemetar. Ini dari keluarga Li. Di pasukan keluarga Li, kapan ada master bela diri yang begitu menakutkan? Dia menatapnya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat nomor 5 dan beberapa orang lain bergegas keluar dan bertarung melawan sekelompok master yang datang. Pertarungan itu tragis. Raungan demi raungan membuat gendang telinga sakit, dan teriakan itu membuat jantungnya hampir melompat keluar. Kaca. Itu adalah suara tulang yang ditendang, renyah dan garing. Plop, plop. Kapten ke-6 telah berada di medan perang selama bertahun-tahun, dan sering merangkak keluar dari kematian. Dia bisa menjadi kapten tim ke-6, yang cukup untuk membuktikan kekuatannya di medan perang, tetapi pada saat ini, dia terpana. Apa yang masih kamu coba pikirkan? Tiba-tiba, sebuah suara datang, dan kapten ke-6 menoleh dan menatap seseorang yang berteriak padanya. Semuanya kacau di sini. Jika seseorang melarikan diri, patahkan kakinya. Kapten ke-6 mengguncang tubuhnya dan akhirnya bereaksi. Ayo, jaga anjing-anjing ini. Hari ini jangan biarkan mereka melarikan diri. Dia segera memerintahkan dan mengerahkan pengepungan untuk mengepung semua orang itu di dalam dan di luar. Mereka tidak perlu melakukan apapun. Ada nomor 5 dan yang lainnya. Itu cukup untuk membunuh orang-orang ini. Yang harus mereka lakukan adalah mengelilingi diri mereka dan tidak membiarkan siapapun memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pertempuran menjadi lebih sengit, jeritan dan raungan menjadi lebih keras dan gila. Mereka bisa melihat bahwa master bela diri yang menyelinap masuk dari musuh jatuh satu persatu, baik diinjak-injak tangan atau kaki mereka, atau ditendang dari tulang dada mereka, jatuh ke tanah, berteriak. 5 menit kemudian, tidak ada yang bisa berdiri. Semua orang diam. Gur. Jakun kapten ke-6 meluncur, dan tentara bayaran yang berdiri di belakangnya juga menelan ludah. Kejutan dan ketidakpercayaan membuat ekspresi mereka kacau, dan mereka tidak tahu bagaimana mengekspresikan perasaan mereka. Kakak. Melihat seseorang datang mendekati, kapten ke-6 ragu-ragu sejenak. Dia tidak tahu harus memanggilnya apa. Setelah memikirkannya, dia sepertinya memanggil kakak. Tidak ada yang salah dengan itu. Siapa kakak laki-lakimu? Sosok itu berjalan keluar, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi jelas. Kakak laki-laki itu mengulurkan tangannya dan menunjuk ke wajahnya. Apakah kamu memiliki kakak laki-laki yang berkulit pucat? Kapten ke-6 terkejut. Warna kulitnya berbeda. Hadang orang-orang ini dan tunjukkan. Saudara Zen terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Selusin master musuh tersembunyi, semuanya dilenyapkan pada saat ini, dan mereka disuruh langsung untuk menghalangi 5 resimen tentara bayaran yang datang menyerang. Ya. Kapten ke-6 tidak berani mengatakan apa-apa, dan segera mengirim bawahannya untuk menyeret selusin master yang patah tangan dan kakinya, seperti anjing mati. Di pinggiran kamp, pertempuran masih sengit. Ledakan terus terdengar, dan keberanian serta kenekatan tentara keluarga Li mengejutkan 5 resimen. Mereka tidak menyangka bahwa kelompok tentara bayaran yang baru didirikan ini bisa memiliki kemampuan bertempur seperti itu. Apakah mereka gila? Apakah mereka benar-benar tidak takut mati? Sudah cukup tim khusus menyusup dan menghancurkan mereka dari dalam. Kita tidak harus melawan mereka. Di lingkungan ini, tidak peduli siapa itu, mereka tidak mau berperang secara frontal. Kehilangan tentara bayaran adalah kerugian, dan lalu bisa mengorbankan jumlah paling sedikit. Ini adalah harga terbaik untuk mencapai tujuan. Mereka mengatur tim khusus sejak dini, dan setiap kelompok tentara bayaran mengirim 3 master,
tujuannya adalah untuk langsung bergegas ke kamp keluarga Li, dan menangkap ayah dan anak keluarga Li. Bab 1776. Pelanggar akan mati. Tangkap pencurinya dulu, tangkap rajanya, tentu mereka mengerti. Belum lagi, pasukan keluarga Li yang baru terbentuk, pasti belum ada unit tempur khusus, kan? Tapi tiba-tiba jeritan, merobek langit, sepertinya dalam sekejap, semua orang berhenti menyerang, dan semua suara menghilang tanpa jejak. Hanya teriakan itu yang menembus malam dan menusuk hati semua orang. Mereka yang menyelinap ke kampku akan dibunuh tanpa ampun. Kapten ke-6, dengan pisau panjang di tangannya, menebas. Puff! Percikan darah muncrat. Segera, orang-orang di belakangnya mengangkat senjata mereka bersama-sama. Pemotongan itu. Adegan yang mengejutkan. Darah berceceran dan kepala berguling. Untuk beberapa saat, suasana di situ tampak membeku. Para pemimpin dari 5 resimen tentara bayaran dengan jelas melihat tubuh para pejuang khusus di tim mereka, terpisah dari kepala mereka. Mengapa mereka kalah begitu cepat? Harga kekalahan adalah kematian. Siapapun yang masuk ke kamp militer keluarga Li kita, bunuh tanpa ampun. Kalimat ini berdering lagi, seperti bel aluminium kuning besar, terngiang di telinga setiap tentara bayaran gabungan. Mereka sepertinya telah mendengar bahwa malaikat maut datang untuk memperingatkan bahwa kamp tentara keluarga Li adalah daerah terlarang. Siapa yang melanggar, mati. Untuk sesaat, aura di kedua sisi langsung berubah. Momentum dari 5 tentara bayaran gabungan sangat berkurang, dan moral mereka jatuh ke bawah dalam sekejap, sementara momentum pasukan keluarga Li naik ke puncaknya dalam sekejap. Kamp mereka dijaga oleh master, ahli tempur khusus. Tidak ada yang bisa masuk setengah langkah pun, jadi apa yang mereka takutkan? Mereka hanya perlu menjaga pinggiran dan membunuh musuh dengan ganas, itu sudah cukup. Bunuh, kapten pertama meraung. Bunuh. Teriak kapten kedua. Bunuh. Kata kapten ketiga dengan suara serak. Bunuh. 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 Raungan itu mengguncang langit. Momentumnya seperti pelangi. Mereka tampaknya dibangunkan sebagai dewa kematian, pemberani dan tak kenal takut, dan mereka tampaknya tidak takut lagi dengan ancaman peluru, mereka tak terkalahkan. Pemandangan itu terlalu menakutkan. Pertempuran hampir tiba-tiba berubah menjadi kekuatan penindas yang kuat dan sepihak. 5 resimen tentara bayaran berada di bawah tekanan yang luar biasa. Setelah momentum terangkat, akan sulit untuk membalikkannya. Keluarga Li menjadi semakin berani. Bahkan kapten dari beberapa skuadron mengejar mereka dengan orang-orangnya. Bunuh. Bunuh. Jangan tinggalkan satu pun. Langit berangsur-angsur cerah. Api di medan perang secara bertahap padam. Adegan itu tragis dan darah mengalir. Para pemimpin dari 5 resimen tentara bayaran semuanya melarikan diri. Mereka tidak punya pilihan sama sekali, karena saudara Zen dan yang lainnya mengejarnya, dan bahkan bergegas ke aliansi mereka. Para pemimpin 2 keluarga sombong dan menolak untuk pergi, sehingga mereka dibunuh di tempat. 5 kelompok tentara bayaran bergabung. Tapi mereka dikalahkan. Pertempuran besar ini berakhir setelah 2 jam, dan keluarga Li menang. Orang tidak menyinggung kami, maka kami tidak menyinggung orang. Teriak Li Gendong. Tapi jika ada yang menyinggung kami, maka potong rumput dan akarnya. 5 resimen tentara bayaran bergabung untuk menghancurkan tentara keluarga Li. Mereka berangan-angan. Mereka akan membayar harga jika mereka menyerang kita. Dia berkata dengan keras. Unit pertama, ketiga, dan ke-6 tinggal di kamp, dan unit yang tersisa akan mengejar. Hari ini, saya ingin 5 kelompok tentara bayaran ini menghilang dari daerah barat daya. Ya. Gendang perang tertiup lagi. Pertempuran ini akan datang cepat atau lambat, dan sejak dimulai hari ini, manfaatkan kemenangan dan kejar sampai akhir.
Semangat keluarga Li tinggi dan tak kenal takut. 7 tim yang terdiri dari hampir 2.000 orang, langsung menyerang kamp resimen tentara bayaran gabungan satu persatu, menyapu satu persatu, dengan kejam. Satu hari, pada hari ini, di daerah Barat Daya, hanya ada tentara keluarga Li, sebagai kelompok tentara bayaran.